Baik, peserta didik sekalian, kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai isi dan kandungan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 190 sampai 191. Yang pertama adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tersebar adalah adanya alam semesta ini, yaitu adanya langit dan bumi, gunung, lautan, dan keindahan-keindahan lainnya yang ada di muka bumi ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya, di mana disebutkan di dalam ayat waqtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam, itu semua ada faedahnya. Siang kita untuk bekerja, malam kita untuk istirahat. Di mana dalam keseharian itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang bertebaran di alam semesta ini ya bisa diketahui, bisa dipahami hanya oleh orang-orang yang memiliki akal yang sehat dan hati nurani. Nah, maka orang-orang yang memiliki akal yang sehat dan hati nurani yang bersih, itulah yang disebut dengan ulil albab. Selanjutnya, yang keempat adalah siapa sih ulil albab itu? Nah, ulil albab itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengisi setiap waktunya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Ketika dia mau keluar rumah, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan membaca basmalah, dengan membaca doa. Ya. Isi dan kandungan selanjutnya ialah semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini memiliki manfaat. Tidak ada satupun jenis makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini yaitu diciptakan dengan sia-sia. Semuanya pasti mengandung manfaat. Yang keenam ialah ulil albab juga melakukan pemikiran kritis, objektif, dan seimbang terhadap segala sesuatu atau problematika yang muncul sehingga hasil pemikirannya tidak menjadikan pihak lain ragu dan juga bimbang. Jadi ketika ada suatu masalah, ada problem, semuanya dilakukan, dipecahkan dengan pemikiran-pemikiran yang baik. Nah, maka dengan pemikiran yang dilakukan oleh ulil albab, ini akan menimbulkan kesadaran diri bahwa semua ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah yang ciptakan dan menimbulkan ajakan terhadap diri sendiri dan juga pihak lain agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melihat gunung-gunung yang besar, lautan yang begitu luas, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwa sungguh indah segala sesuatu yang Allah telah ciptakan di muka bumi ini. Nah, selanjutnya adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan dari ayat. Setelah kita membaca, kita tahu artinya, kita tahu isi kandungannya, sikap dan perilaku seperti apa sih yang kita harus amalkan? Yang pertama adalah berusaha memahami Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar, secara kritis dan objektif. Setelah kita membaca Al-Quran, kita bisa membaca artinya. Setelah kita bisa membaca artinya, kita bisa membaca tafsirnya. Setelah itu, kita amalkan dengan baik dan juga dengan benar. Selanjutnya kita berusaha untuk memiliki sikap atau bersikap kritis dalam memahami semua fenomena alam. Jadi kita berpikir secara kritis agar mampu menemukan manfaat dan faedah ataupun maslahat dari segala macam fenomena yang ada di alam semesta ini. Selanjutnya adalah mengedepankan pikiran yang kritis terhadap problematika yang muncul sehingga tidak menimbulkan keburukan bagi orang lain. Jadi kita ketika ada suatu permasalahan, ketika ada sesuatu yang tidak enak dalam keseharian kita, itu mari kita pikirkan secara tenang, pikirkan secara mendalam, dan kita cari solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah yang ada ataupun yang timbul di dalam diri kita. Nah, selanjutnya adalah sikap dan perilaku kita yang harus kita cerminkan adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita telah dilahirkan di muka bumi ini, kita dilahirkan dengan bentuk yang sempurna, ya maka kita harus manfaatkan apa yang telah Allah ciptakan di dalam diri kita, yaitu dengan baik dan sempurna. Kita manfaatkan akal kita dengan kita belajar, ya kita perbaiki akhlak kita dengan memperbaiki daripada kolbu atau nafsu ya yang ada di dalam diri kita. Selanjutnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi, baik dalam keadaan senang maupun susah, kaya maupun miskin, suka maupun duka. Intinya adalah kita harus mengingat Allah dan berzikir serta beribadah sebanyak mungkin selagi kita mampu. Selanjutnya ini adalah hadis tentang berpikir kritis, objektif, dan seimbang. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala bitu 'inda khalati Maimunah haddasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ahli sa'atan thumma raqada falamma kana thuluthul lailil akhir qa'ada fa nazara ila as-sama'i faqala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab thumma qama fatawadda'a wastanna fasalla ihda asyrata raqatan thumma adzana bilalun fasalla raqataini thumma kharaja fasalla subha. Ya, ini adalah hadisnya. Ya, rawahu Bukhari. Diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, ini adalah artinya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, ketika aku menginap di rumah bibiku Maimunah, Rasulullah SAW berbincang sesaat bersama istrinya. Kemudian beliau tidur, tatkala tiba waktu sepertiga malam hari, beliau duduk dan melihat ke langit. Lalu beliau membaca, sesungguhnya, ya ayat yang tadi, Quran Surah Al-Imran ayat 190, lalu beliau berwudu dan bersiwak. Kemudian sholat 11 rakaat. Setelah Bilal mengumandangkan azan, beliau sholat 2 rakaat, kemudian beliau keluar untuk sholat subuh. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini adalah terjemahan perkata yang nanti bisa dilihat di slide yang Bapak berikan. Adapun kandungan daripada hadis yang kita baca tadi adalah informasi bahwa Rasulullah SAW adalah seorang hamba yang sangat rajin beribadah, terutama di malam hari, padahal beliau adalah seorang Rasul yang maksum. Ya, maka kita dapat contoh perilaku Nabi SAW. Ya, kita niatkan, kita usahakan untuk kita bisa rajin juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama di malam hari. Kita sholat tahajud, ya, serta berzikir kita perbanyak di malam hari. Yang kedua adalah Rasulullah SAW mengingatkan kita melalui Quran Surah Al-Imran ayat 190 agar kita menggunakan akal pikiran kita ya sehingga tidak terlalu terlena hanya untuk urusan duniawi. Ya, bahwa kita nanti akan mati dan kita harus berpikir dan juga beribadah untuk mempersiapkan ya bekal ibadah kita untuk kematian kita di akhirat. Selanjutnya daripada kandungan makna hadis adalah keseimbangan menggunakan seluruh potensi yang dimiliki. Harus selalu dilakukan sehingga pola kehidupan tidak terjelembab dalam kehinaan dan tidak terjerumus dalam dosa atau maksiat. Ya, kita harus pergunakan segala nikmat yang ada di dalam diri kita untuk menunaikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita harus semakin cerdas, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dengan baik, kita beribadah dengan baik. Dan nanti semua itu kita akan mendapatkan manfaat di hari kemudian kelak. Nah, yang terakhir adalah hikmah daripada berpikir kritis, objektif, dan seimbang. Ya, yang pertama, ya, kita dapat memahami makna-makna yang tersembunyi di balik penciptaan alam semesta dan fenomena yang terjadi. Ya, segala alam
penciptaan alam semesta, kejadian-kejadian yang terjadi, itu mengandung makna, mengandung hikmah yang dapat kita petik. Yang kedua adalah kita mendapatkan manfaat, kita dapat memanfaatkan alam untuk kepentingan umat manusia secara optimal. Dan yang ketiga adalah semakin tertantang untuk melakukan penelitian terhadap fenomena alam yang terjadi sehingga mampu mengungkapkan lebih banyak makna, faedah, dan manfaat yang terkandung. Ya, jadi kita ditantang nih untuk bisa meneliti fenomena-fenomena alam yang ada di sekitar kita sehingga kita dapat mengambilkan manfaat daripada fenomena-fenomena yang terjadi. Dan yang terakhir adalah hikmah yang dapat kita petik adalah semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kesimpulan yang Bapak dapat sampaikan pada pembahasan ini adalah yang pertama, Quran Surah Al-Imran ayat 190 ini mengajak kepada kita untuk kita bisa berpikir, memanfaatkan akal kita ya untuk dapat merenungi tentang penciptaan langit dan juga bumi. Adapun di ayat 191-nya ya menjelaskan tentang karakter ulil albab, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ya, siapa ulil albab itu? Ya, mereka adalah orang-orang yang senantiasa memikirkan, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka dapat mengambil manfaat dan juga faedah ya bahwa tidak ada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah ciptakan itu secara sia-sia. Dan yang terakhir adalah Rasulullah SAW adalah merupakan seorang hamba yang selalu merenungkan ciptaan Allah, terutama pada malam hari. Nah, maka diusahakan untuk kita bisa beribadah juga, walaupun hanya menunaikan 2 rakaat untuk beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu harus kita biasakan. Dan yang terakhir adalah orang yang cerdas menurut Rasulullah SAW adalah orang yang berpikir jauh ke depan sampai pada kehidupan akhirat. Maka untuk bisa mendapatkan atau mencapai cita-cita yang kita inginkan, maka kita harus melakukan hal-hal yang terbaik pada kegiatan-kegiatan di hari ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Silakan dibaca Qur'annya, dipelajari Qur'annya, dipelajari hadisnya. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar.